Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Video kali ini mungkin tidak akan sepanjang video-video saya yang biasanya berdurasi 30 menit, karena yang akan direaksinya pun ini hanya 3 menitan ya. Itu bisa saja dipanjangkan ya, cuman saya itu kalau membuat video panjang ya memang karena durasinya harus panjang begitu, supaya apa yang mau disampaikan itu tersampaikan. Nah, apa yang akan kita saksikan ini? Yang akan kita saksikan ini adalah suatu anomali ya, setelah kasus habaib. Ini anomali karena salah satu permasalahan pokok di dalam fitnah terhadap habaib itu adalah Jokowi, dan tidak perlu rocket science untuk sampai kepada kesimpulan itu. Beberapa bulan yang lalu ya, saya ini kan intens di dalam permasalahan nasab karena ini memang fitnah yang luar biasa keji yang dilakukan sama si Imad tuh. Udah lama saya nggak ngelaknat si Imad, laknatullah alaih. Ini fitnah yang keji, dan untuk melihat persambungannya dengan Jokowi itu tidak perlu rocket science, saya katakan sekali lagi. Di situ banyak jenderal yang terlibat, kemudian oligarki juga di sana terlibat. Meskipun keterlibatannya secara langsung kita tidak memiliki bukti, tetapi kedekatan-kedekatan mereka, pola pikir mereka, kemudian pemakaian instrumen ya kenegaraan di dalam permasalahan-permasalahan itu nampak. Nah, kemudian yang harus diingat juga bahwa Habib Rizik itu beliau secara terang-terangan melakukan, atau bukan melakukan ya, saya katakan mendeklarasikan perang terhadap Jokowi itu. Kurang apa ya, Habib Rizik itu menyebut Jokowi adalah pembunuh, itu di hadapan umum. Dan Jokowi tidak merasa tidak merasa harga dirinya itu dijatuhkan, tidak merasa nama baiknya itu dicemarkan. Dan ini bukan karena Jokowi itu seorang pemaaf, seorang penyabar, bukan. Karena jika demikian maka dia tidak akan melakukan hal yang yang merugikan orang-orang yang mengkritiknya, yaitu Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi logikanya Jokowi itu tidak konsisten. Di dalam satu hal, Habib Rizik secara frontal di hadapan umum mengatakan bahwa Jokowi adalah pembunuh, dalam hal ini adalah bertanggung jawab atas wafatnya Laskar FPI di KM 50. Tetapi di sisi lain Jokowi ini dia mempidanakan orang-orang, yaitu RRT, yang mana seharusnya ya tuduhan ijazah palsu itu tidak lebih berat daripada tuduhan sebagai pembunuh. Nah, yang mana pada akhirnya mau tidak mau kita melihat dari inkonsistensi seperti itu bahwa Jokowi itu takut ya kalau misalkan dia itu harus melaporkan Habib Rizik ke kepolisian, karena pada akhirnya harus ada pembuktian, data-data yang dipegang sama Habib Rizik akan dikeluarkan, dan itu dia takut. Tetapi dalam hal ijazah, karena dia itu merasa pede, dia berani begitu. Jadi bukan permasalahan kesabaran dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi soal kemudian ya, ada Habib di sini tuh Habib Hussein. Kalau tidak salah beliau itu Bangil ya. Jadi apapun yang beliau katakan itu tidak akan sampai saya itu melebihi melebihi pandangan saya murni hanya kepada perkataannya saja begitu. Jadi gak bakalan dasar Habib Anu enggak. Menghormati habaib sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW itu adalah satu hal. Kemudian perkataan beliau ini adalah hal lain, dan itu kalau kita profesional di dalam menghadapinya, kita tahu di mana harus menempatkan diri begitu. Jadi hormat saya kepada seluruh habaib ya, kepada seluruh habaib, bahkan kepada seluruh orang yang menisbahkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW, siapapun itu tidak akan mengurangi rasa kritis saya terhadap apa-apa yang mereka katakan begitu. Karena in the end of the day ya, pada akhirnya yang mereka punya sanad kepada Rasulullah SAW itu darahnya, ilmunya belum tentu.
pola pikirnya belum tentu. Begitu. Ya namanya manusia ya. Kalaupun ada pola pikirnya itu kadang-kadang kena ghaflah juga, kena lupa juga. Akhirnya ya salah juga begitu. Nah, kita akan saksikan saja. Ini heboh ya. Karena jamaahnya Habib Hussein ini katanya berapa nanti 70 bis. 70 bis mau nyerbu ke kediamannya Pak Jokowi. Mau apa? Mau silaturahim, mau memberikan support begitu. Kita akan saksikan saja dulu ya. Assalamualaikum. Akhirnya ketemu di dunia nyata. Siap. Sehat. Siap. Oke. Yo. Oh, ini Oke, sebentar sebelum dulu ya. Jadi jelaskan beliau masuk tuh, beliau yang datang, beliau masuk. Ya kemudian beliau keluar. Kalau nggak keluar ya disandra di dalam dengan selamat, alhamdulillah. Ini pernah sebelumnya juga terjadi. Siapa? Abu Bakar Bashir ya. Datang juga ke kediamannya Pak Jokowi, kemudian bla bla bla, ngobrol ini ngobrol itu ya, kemudian selesai. Yang mana saya tidak mau mengungkit dulu bahwa apa permasalahan Habib Hussein begitu ya, minimalnya di media sosial, apa kontroversi-kontroversi yang pernah beliau sampaikan kepada masyarakat. Saya juga tidak mau membahas hal itu. Cuman ya sepanjang yang saya ketahui, seorang ulama itu tidak bagus begitu datang ke kediamannya seorang pemimpin, itu tidak bagus. Apalagi pemimpinnya ini dia sudah pensiun, yang masih berusaha untuk mencengkramkan kekuatan politiknya di dalam. Apalagi politikus yang dimaksud ini, Pak Jokowi ini adalah orang yang erat kaitannya dengan usaha untuk menghancurkan Islam. Saya bisa kalau dalam hal itu ya, Jokowi punya usaha untuk menghancurkan Islam. Setidaknya selama dia memimpin begitu. Ya. Secara tidak langsung lah kita katakan dulu. Itu saya bisa mempertanggungjawabkannya. Tidak ada kepeduliannya Jokowi itu sama sekali dari apa yang saya lihat. Lihat NU sekarang tuh. Ya. Dalam situasi seperti ini Habib Hussein datang ke Jokowi. Saya emang nggak habis pikir begitu ya. Apa yang ada di pikiran beliau, mungkin setelah beliau berbicara akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isi kepala beliau ini. Itu pernah masuk. Sampai bisa Gimana tadi Gibib apa yang dibicarakan dengan Bapak Jokowi? Saya kesini dalam rangka belajar sama beliau. Belajar sabar, belajar menerima sosok yang dingin. Sebentar ya, coba. Saya kesini untuk belajar katanya, belajar sabar. Belajar apa lagi tadi? dibicarakan dengan Bapak Jokowi. Saya kesini dalam rangka belajar sama beliau. Belajar sabar, belajar menerima. Oke, belajar sabar, belajar menerima ya. Habib, Jokowi ini apa yang saya tidak tahu dari segi apa, mungkin nanti dari segi Jokowi ini banyak difitnah tapi dia sabar, nerima dan lain sebagainya. Habib ya, kalau Jokowi ini sabar dan nerima, dia nggak bakalan melaporkan RRT, nggak bakalan. Dan kalau mau belajar sabar, mau belajar nerima, itu bukan kepada seorang seperti Jokowi, karena Jokowi itu tidak tahu bahwa yang namanya sabar dan nerima itu adalah perintah dari Tuhan, itu adalah tolab syar'i. Apakah seorang seperti Jokowi yang sholatnya aja acak-acakan, dia bakal tahu bahwa yang dia lakukan itu dalam rangka mengerjakan tolab syariat, perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Kelakuannya nggak konsisten Jokowi itu. Dalam hal menerima saja, dia tuh nggak terima kalau dia itu udah pensiun, nggak terima dia itu. Kemudian Anda belajar kepada seorang seperti Jokowi, salah guru, ya. itu banyak ulama itu yang sabar. Itu kalau misalkan nih kita lihat para ulama memiliki karya yang banyak sekali begitu ya, kitab-kitab yang ada di belakang saya itu sampai puluh-puluh jilid. Itu gak bakalan selesai kitab puluh-puluh jilid itu ditaklif kalau mereka itu tidak sabar. Jadi kalau belajar sabar tuh gak usah ke Jokowi. Bisa gak belajar sabar ke Jokowi? Sekarang kita lihat kesabarannya itu di mana. Yang ada itu inkonsistensi. Dia itu seorang politikus. Lah belajar kesabaran sama politikus, heran saya mah. Ya, gak masuk, Beb, gak masuk. Sosok yang dingin, sosok yang dingin yang luar biasa. Figur seorang negarawan selalu tidak terpancing dengan isu-isu yang saat ini terjadi. Maaf, Habib.
Saya harus tertawa ini. Seorang negarawan tidak terpancing. Memang sebaiknya orang itu kalau nggak ngerti perkara nggak usah ngomong gitu ya. Saya nggak tahu sejauh apa. Saya mudah-mudahan Habib ini tidak terlalu, dan ini mungkin menunjukkan ketidaktahuan beliau begitu. Saya harap Habib ini tidak terlalu masuk ke dalam perkara-perkara politik. Dan kalau tidak masuk ke dalam perkara politik, lebih baik nggak usah ngomong tentang tokoh politik sama sekali. Apa tadi perkataannya ya? Sebentar nih. Sosok yang dingin. Coba sosok yang dingin. Sosok yang dingin yang luar biasa. Figur seorang negarawan selalu tidak terpancing dengan isu-isu yang saat ini terjadi. Figur seorang negarawan Jokowi itu dipinta untuk menunjukkan ijazah aja gak mau ngeluarin, malah memilih untuk memenjarakan mantan rakyatnya. Saya katakan demikian. Mana rahmat terhadap umat itu? Apakah di dalam diri Jokowi itu punya rahmat terhadap umatnya Rasulullah SAW? Saya tanya tuh, ya. Dengan seenaknya mengatakan figur negarawan, Anda begini ya. Ketika seseorang seperti Habib Hussein ini, beliau berkata sesuatu, itu akan menjadi qudwah, akan menjadi perkara yang diikuti oleh minimalnya orang-orang yang mengikutinya tuh. Dan kalau misalkan pada akhirnya apa yang dikatakan, dan itu akan ditilai oleh orang-orang yang sama-sama alimnya, yang sama-sama mengetahui perkaranya. Kalau Habib Hussein ini ya ingin ingin katakanlah mengetahui Jokowi itu bagaimana, dan ini bukan sebagai urusan aib pribadinya. Saya tidak ada urusan dengan aib pribadinya Jokowi, tetapi saya punya urusan dengan apa-apa yang Jokowi telah lakukan sebagai kepala negara. Kalau mau tahu Habib Hussein, yuk kita ngobrol. Kalau mau tahu, apa yang Anda sampaikan ini bukan berdasarkan dari kenyataan, itu adalah berdasarkan dari apa yang ingin Anda lihat dari Jokowi. Enggak ada sisi negarawannya itu. Ya, tidak terpancing oleh permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Ya apa, tidak terpancing itu adalah gestur politiknya. Karena tatkala dia diam, itu malah lebih merugikan daripada ngomongnya. Dia ngomong. Itu urusan politik, Habib. Saya seorang praktisi, akademisi hukum juga. Saya seorang profesor juga dalam hukum. Jadi saya melihat isu-isu yang ada ini adalah isu yang ini delusional apa? Saya seorang praktisi, akademisi hukum juga. Saya seorang profesor juga dalam hukum. Sebentar, kalau profesor dalam hukum, guru besar di mana Habib ini? Ya, saya profesor juga dalam hukum. Coba profesor dari universitas mana? Kalau praktisi hukum saya nggak tahu, mungkin beliau pengacara, nyambi sebagai pengacara, saya tidak tahu, dan itu adalah hak beliau begitu ya. Cuman apa yang beliau omongkan ini apakah dari kenyataan atau ini delusional? Karena beberapa permasalahan yang dikeluarkan oleh Habib Hussein ini adalah delusi. Saya tidak mau membicarakan permasalahan khususnya begitu ya. Cuman ini menjadi kritikan bagi orang-orang yang alim yang ada pernah terjadi pembicaraan apa yang diomongkan sama Habib Hussein ini delusional. Ya, delusional. Jadi saya melihat isu-isu yang ada ini adalah isu yang tidak perlu ditanggapi. Gini Habib ya, kalau tidak perlu ditanggapi, sebelum Anda ngomong seperti ini, itu baru namanya tidak menanggapi. Itu sama saja sama si Termul kemarin di Kagama tuh. Kita tidak akan menanggapi. Ya itu sudah menanggapi. Kita tidak akan membahas isu kumuh ini. Kamu mengeluarkan kata-kata isu kumuh terhadap isu ijazah ini, itu sudah menanggapi. Ya, kalau tidak mau menanggapi, sebagaimana sebelum ngomong ini nggak menanggapi, udah tuh. Ya, Gus Baha tuh nggak pernah ngomong sama sekali permasalahan ini. Kita lihat misalkan Habib-Habib yang lain, siapalah kita bicarakan, misalkan ya guru saya sendiri itu Habib Ali. Pernah ngomong itu permasalahan ijazah? Nggak pernah. Itu namanya tidak menanggapi. Yai Miftahul Akhyar misalkan sekarang lagi ramai, pernah nggak menanggapi permasalahan ijazah Jokowi begitu? Setahu saya sih ya nggak ada ngomong. Nah, tidak ngomong itu tidak menanggapi. Kalau misalkan ya ini adalah isu yang tidak perlu ditanggapi karena lah kamu menanggapi itu, kalau seperti itu. Banyak belajar dari beliau. Tadi ada rombongan banyak sekali, Bib. Ini ya, dari dari majelis taklim. Jadi rencananya yang mau ikut itu lebih dari 50 bis. Sebenarnya yang jadi 7 kalau nggak salah itu. 50 bis yang mau kesini teman karena liburan nggak kebagian bis. Oke. Bertahap mungkin nanti ya. Bertahap. Tadi juga mendoakan. Jadi bakal didatengin semua ke Pak Jokowi. Ya baguslah Habib ya. Saya rasa
jagalah perasaannya Habib Rizik begitu ya. Itu karena beliau itu banyak sekali dizolimi saat Jokowi masih jadi presiden. Untuk Pak Jokowi atau Iya. semuanya atau gimana? Kami seluruh ulama, kiai, habaib dimanapun berada, senantiasa mendoakan Pak Jokowi diberikan sehat panjang umur. Oke. Sehat terus beliau. Saya bukan laisa minal ulama ya. Cuman kalau saya laisa minal ulama, saya bukan ulama. Cuman kalau ilmu boleh ngadu sama Habib siapa ini Habib Hussein. Kalau mau ngomong ilmu begitu ya. Dalam hal ilmu kalam dan ilmu mantik saya bisa ngadu sama Habib Hussein itu. Jadi kami seluruh ulama lah, gak usah ngaku ulama, ngaku Habib aja cukup. Ya, udah mulia itu. Kan 70 ulama itu tidak lebih mulia daripada satu Habib yang bodoh ya. Itu udah mulia Anda itu, udah cukup ngaku Habib itu, gak usah ngaku ulama. Anda itu kalau saya rasa begitu ya, kalau mau dibuktikan silahkan, tidak lebih tinggi ilmu kalam dan mantiknya daripada saya. Saya tidak ngaku ulama, sebaiknya Anda juga gak ngaku ulama begitu. Kami para ulama, kiai selalu mendoakan bicara atas nama siapa Anda itu? Ya, atas nama siapa? Tadi sempat foto sama Bang Windra. Ngepan atau gimana? Iya, ini fans. Saya ngefans sama beliau. Luar biasa. Jadi keinginan kami menjaga Pak Jokowi sudah diwakili beliau. Luar biasa nih. Itu tadi yang diomongin Pak Jokowi ke Habib apa? Ada pesan khusus gitu mungkin? Pesan khusus, saya sendiko dawuh sama beliau. Sami'an wa ata'an. Apa yang beliau perintahkan kepada saya, Apa sami'an wa ata'an itu? Sam'an wa ta'atan, sami'an Akan wa ta'atan. Atas Jokowi apa yang mau ditaatinya? Coba. pesan khusus, saya sendiko dawuh sama beliau. Sami'an wa ata'an. Apa yang beliau perintahkan kepada saya akan laksanakan. Based on what? Kenapa seperti itu? Mau jadi jongosnya Jokowi? Bib, kita ini ya orang-orang yang menghargai para habaib itu dikatain jongosnya habaib. Kalau saya emang nggak ada keberatan sama sekali ya. Bodoh amat, itu kan omongan orang begitu ya. Kenapa? Karena anda ini muntasab kepada Rasulullah SAW. Dan dengan dekat kepada anda itu, dengan mencium tangan anda itu, kami mengharap cinta dari Rasulullah SAW. Sekarang anda Habib mau jadi jongosnya Jokowi. Sayanglah kepada nasab, kepada darah yang ada dalam diri anda itu, ya. Apa yang mau ditaati dari Jokowi itu? Sholatnya aja nggak benar, saya sudah buktikan itu. Ya, saya sudah buktikan. Anda ini apa madhabnya? Kalau habaib Syafi'i, madhabnya itu. Coba lihat sholatnya Jokowi. Orang yang sholatnya nggak sah itu mau ditaati. Saya seorang pecintanya beliau, orang yang sayang dari beliau. Sejak tahun 2016 saya ikut sama Iya, beliau. pantas. Terjawab sudah ya. Sejak 2016 ikut sama Jokowi. Oke, makanya hati-hati makan itu ya. Saya tidak tahu Habib ini dapat hadiah atau tidak dari Jokowi, saya tidak tahu. Tapi dari kedekatan itu minimalnya disuguhi air dan lain sebagainya minimalnya itu. Ya, hati-hati makan makanan itu yang subhat apalagi yang haram. Insyaallah. Ada pesan dari Pak Jokowi apa? Pesannya Pak Jokowi sesuatu yang mengharukan tapi tidak untuk diungkapkan di sini. Spesial berarti ya. Spesial banget karena beliau orang spesial, di momen yang spesial ini juga. Sebentar ya. Tadi kalau misalkan dikatakan Habib ini suka, senang, cinta sama Jokowi, itu sebaiknya Habib mengajarkan cinta lillah begitu ya. Hubbun lillah dan bughdun lillah. Kalau kepada Jokowi itu saya minta saja keterangannya, apa lillahnya? Ya, apa lillahnya? Itu yang mau saya lihat itu. Yang mau saya tanyakan. Itu yang pertama. Karena apa yang menjadikan kami cinta kepada para habaib, yang menjadikan kami cinta kepada para ulama, itu adalah lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menampakkan atau telah memutuskan keutamaan-keutamaan para ulama, keutamaan-keutamaan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita sudah tahu harus mengakui seseorang ini bernasab kemana walau diqqah, meskipun itu sangat tipis sekali kemungkinannya. Itu Rasulullah SAW yang mengajari. Makanya landasan kita itu dalam mencintai para habaib, para ulama, itu Rasulullah SAW. Itu adalah kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang Anda itu cinta banget sama Jokowi begitu ya, sampai merasa bahagia memiliki wejangan khusus dari Jokowi. Apa coba, saya mau tahu begitu ya. Saya mau tahu
tantangan saya kepada Habib, berikan kepada saya kenapa begitu? Kenapa? Anda itu kudwah, Anda itu diikuti oleh orang. Ini kan lagi ada isu ijazah, itu ikut mendoakan Pak Jokowi. Oh iya, makanya saya sudah sering bersuara masalah ijazah. Jadi orang sekelas Pak Jokowi ngapain menanggapi isu yang murahan itu? Jadi orang sekelas Pak Jokowi, ya kami ini sebetulnya kalau nggak diadem-ademi sama Pak Jokowi udah bertindak lebih jauh, Pak. Aduh, mau sampai mana? Anda ini bertindak lebih jauh itu sampai mana? Ya, gak usah sok jago banget begitu. Ini menjilat, mengerikan kalau Habib seperti ini. Sebentar ya. Katanya nih, saya sudah sering bersuara masalah ijazah. Saya nggak tahu apa suaranya Habib ini, saya nggak tahu. Jadi orang sekelas Pak Jokowi ngapain menanggapi isu yang murahan itu? Karena Jokowi orang murahan. Dan dia itu menanggapi, dia tidak menanggapi, dia menanggapi dengan cara penanggapan yang murahan. Tanggapannya itu murahan sekali. Dan kita bisa melihat itu, dan banyak video saya yang membahas tentang hal itu, silahkan lihatlah kalau Habib mau, meskipun nggak mau begitu ya, saya sudah tahu ya ngapain juga begitu. Karena Jokowi itu orangnya orang murah. Yang membuat isu ijazah ini menjadi berlarut-larut, berlebar-lebar siapa? Jokowi. Yang mana di dalamnya terbuka kebohongan-kebohongan yang sangat banyak sekali begitu. Jadi kalau tidak mau menanggapi, nggak usah nyebut murahan. Itu sama kayak Kagama kemarin sama Termul itu sama, mengatakan tidak mau menanggapan isu, tetapi memberikan stigma terhadap isu ini adalah isu yang kumuh begitu. Jadi orang sekelas Pak Jokowi, ya kami ini sebetulnya kalau nggak diadem-ademi sama Pak Jokowi udah bertindak lebih jauh, Pak. Jadi jangan dikira Pak Jokowi itu sendirian. Ribuan orang ulama Kiai Habaib itu yang di bawah asuhan beliau itu sangat banyak sekali. Mau main apa? Mau main fisik. Bukan kelasnya ulama main fisik itu. Kelasnya ulama itu main apa? Main argumen. Yuk kita berargumen sama mau berapa ribu ulama tuh di Indonesia yang katanya disebutkan ribuan ulama, mau berapa ribu ulama, ribuan habaib, mau berapa ribu habaib, dengan segala hormat. Ya, saya cium dulu tangannya itu kalau mau berdebat sama habaib itu. Tiada urusan. Ini urusan dialektika berpikir. Mana ulama yang dukung Jokowi itu? Saya mau lihat dialektika berpikirnya seperti apa. Orang yang mendukung Jokowi itu kemarin melantik Listio Sigit jadi kiai haji. Ya mau apa? Kita mau bicara dari segi apa? Dari segi etik, apa dari segi fikih? Mau dari segi mana kita ngomong? Mau dari segi tasawuf sekalian begitu? Ya, ilmu itu bukan milik Anda, Beb. Hati-hati, Anda ini hati-hati. Kalau beliau perintahkan bergerak, Pak. Cuman beliau sing tenang, sing ngadeg. Bergerak apa? Kamu jadi preman? Jaga Pak Prabowo, jaga Mas Gibran. Kita perintah beliau jaga Pak Prabowo, jaga Mas Gibran. Terima kasih. Habib nama lengkap maaf. Nama saya lengkap Syarif Husin. Syarif Ya. Dari Tuban. Tuban. Tuban, Jawa Timur. Mampir. Iya, bukan Bangil ya, Tuban. Saya emang nggak mau, itu hak beliau begitu ya, mau manggil diri Habib, mau manggil diri Syarif, gak apa-apa. Saya percaya saja begitu. Beliau itu duriannya Rasulullah SAW dan saya harus hormat ya sampai titik tertentu begitu, dalam kadar tertentu, dan saya hormat. Terima kasih undangannya. Terima kasih teman-teman Habib. Terima kasih. Sebentar, dan ini rombongannya itu ya, yang katanya dia nggak tahu berapa, kalau tidak salah di Solo Times itu dituliskan 7 bis begitu. Nah inilah, itu bisa dilihat sendiri di sumbernya di Solo Times. Alkulihal, saya sudah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Saya tidak mengatakan ini harus disampaikan, tapi ingin saya sampaikan, dan saya kecewa saja begitu dengan Habib Hussein, dengan semua kontroversinya. Saya tidak mau menguliti lah, cukup di dalam hal ini saja sudah selesai begitu ya. Di dalam kerancuan berpikirnya. Saya tadi mengatakan ini tidak akan sampai 30 menit, tapi ternyata lama juga ya, 25 menit di di timer kamera saya. Ini mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dewasa di dalam berdialektika begitu ya. Sekeras apapun perkataan kita, karena yang namanya dialektika itu tidak mengenal hormat, karena semua argumen harus disikapi dengan imbang, harus disikapi dengan egaliter. Demikian saja dulu, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.